Selamat datang di konten terbaru Komedi Sunday, Breaking News Marah-Marah. Bersama saya Rian Satrio yang akan membawakan berita-berita viral pada hari-hari belakangan ini. Oke, kenapa ini namanya berita marah-marah? Karena saya nanti akan mengulas berita dengan sesuai emosi saya. Sekarang saya nggak mau marah-marah dulu karena masih pembukaan, masih opening. Oke, kita lanjut berita yang pertama. Apa nih? Oke. Kudu kita tidak bahas. Hah? Karena mana beritanya? Yakin aku duit cok? Oke, kita bahas berita yang pertama. Datang dari dunia maya. Bjorka. Gimana sih nyebutnya? Bjorka. Oh, emang Madura aku. Bjorka, salah satu hacker yang terkenal belakangan ini, teman-teman. Di Twitter, entah di mana-mana. Hacker ini sangat terkenal sekali karena hacker ini mulai bisa menghack banyak situs nih. Salah satu yang dihack ini Komkeminfo. Wah, Komkeminfo ya. Saya ada setuju nggak setujunya ya awalnya. Saya nggak setuju sama Bjorka karena ngehack situs-situs yang menurut saya nggak berguna gitu. Tapi kalau Komkeminfo ini saya setuju. Karena Keminfo, saya ngomongnya aja sulit. Komkeminfo. Aku gak iso main Dota sedinoan, ngerti kok nah? Gara-gara Kominfo aku gak iso main Dota sedino. Dan saiki Kominfo iso dibobol. Nah, bagus. Tapi ada sarannya lagi. Katanya Kominfo menjaga sekali data-data warganya. Kita diminta NIK dan segala macam data. Sekarang diretas, Pak, sama Bjorka. Sekarang sudah diretas. Kalau gini Bjorka berarti dapat data-data kita, Pak. Ini kalau dia daftar pinjol kan gampang ACC-nya, Pak. Tolong. Tiba-tiba kalau dia ambil NMAX 8 gimana? Hah? Salah satu agen pinjol kaget, wah ini kok ada 8 petani Madiun tiba-tiba daftar dan ACC. Gimana Pak? Ya Tuhan, katanya aman. Sok-sokan pakai teknologi baru ngeluarin Gatot Kaca sebagai pengganti Google Chrome. Google Chrome sudah cukup Pak. Sudah cukup memenuhi segala aspek kita. Gak cuma Google Chrome, ada UC Browser yang tempat download bokep. Ya ampun. Tapi Bjorka nih, dia ngehack situs-situs yang berkaitan dengan negara nih. Ada BIN juga diretas. Bahkan data-data presiden diretas. Maksud kenapa kamu harus condong ke politik gitu? Harusnya kalau hacker itu ngehack yang bermanfaat untuk kita sebagai masyarakat. Hacker kan mengutamakan masyarakat ya. Mereka ada di pihak masyarakat ya kan, yang tertindas oleh entah itu pemerintahan, entah itu apapun. Dan dia akhirnya ngehack. Kenapa harus politik pikirku? Kalau kamu mau jadi hacker bermanfaat, tolong buka situs-situs bokep Twitter yang ke-ban. Nah, itu lebih bermanfaat buat kita. Yang sering nge-search cindurir kayak gitu itu lebih bermanfaat buat kita. Dan dia mengungkap kasus pembunuhan Munir gitu. Ini baik gitu, baik. Tapi kenapa baru sekarang, Pak? Baru sekarang kenapa? Keluarga Munir udah tahlilan sampai 1 tahun, 3 tahun. Kenapa baru sekarang? Dan kalau pengalian isu, kenapa nggak dari dulu? Ini isu yang udah nggak bisa ditutupin lagi gitu. Udah pasti terbukti bersalah. Ada kasus-kasus yang harus ditutupin, harusnya dari dulu. Harusnya waktu KKI gitu yang naik-naiknya. Nah itu waktu harusnya Anda masuk pengalian isu. Kasihan cowoknya KKI itu dituduh jadi pacarnya. Itu harusnya masuk Anda. Biar hilang kasusnya. Itu harusnya gitu Bjorka. Jindan nge-rap dengan Dennis Charista. Begini teman-teman ya, Jindan ini lagi naik-naiknya banget bro. Bahkan orang yang tidak melek internet jadi tahu Jindan. Kemarin nenekku bilang Jindan sakti. Iya sakti. Awalnya. Karena awalnya gini, saya kasih biografi Jindan dulu nih. Oke, awalnya dia ngaku sebagai dukun kebal. Setelah itu dia nggak mau diakui sebagai dukun. Dia mau diakui sebagai habaib. Wah, dia udah nggak mau nih jadi dukun nih setelah itu. Oke, dia dapat pengakuan habaib. Setelah dapat pengakuan habaib, ternyata dia malah bikin bikin single rap sama Denise. Saya belum dengar sih, jujur saya belum dengar ini nih. Dia habis dari dukun Jindan berubah jadi Habib Jindan, sekarang jadi Lil Jindan, oke, akan kita dengerin nih Lil Jindan. Kayaknya kurang cocok juga nih. Oke. Bro, zaman sekarang masih ada headset yang pakai kabel. Allahu Akbar. Kupikir Komedi Sunday ini bagus, ternyata gak. AirPods bro. Gak kuat aku dengerin. Oke, awalnya beatnya bagus nih. Ting 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 ting, ting ting ting. Ini kayak kalau nih nadanya aja ya, masuk ATI Rising masih bisa lah ini.
setelah masuk si Denise nyanyi, kayaknya kalau dibilang kayak Kiai Fales enggak sih kayaknya ya. Kayaknya lebih Fales deh kayaknya. Ini full auto tune bro, tapi nggak nolong. Mbak tolong ya, kalau udah Anda itu lumayan cantik loh, Ada sisi lain di diri Anda yang bisa ditonjolkan, entah itu tetek atau apapun, bisa lah. Tapi jangan nyanyi Mbak. Orang itu punya kualifikasi sendiri-sendiri gitu. Tolong yang nyanyi biarin Judika aja. Wah lumayan si Jidan ini asik loh. Wah mainnya slow-slow gitu ya, asik lah. Ini dia kalau tinggal tatoan dikit aja biar kayak rapper-rapper lain ya kan, pakai kalung-kalung emas gitu ya kan. Cuma yang saya risih di sini ini, peci merah ada goloknya ini yang saya risih di sini. Oke loh, overall lagu ini oke sih kalau dari rapnya ya. Ini kan ditonjolin si Jindan ya kan, nggak apa-apa sih, oke aja kalau Jindan. Oke berarti di sini kita udah nemu passionmu Jindan sebagai entertainer ya. Tolong jangan bawa agama lagi ke entertain ya. Oke, saya sebagai orang yang sholat Jumatnya jarang terganggu dengan Anda kalau bawa agama ke entertain. Oh, jadi dia ini termasuk kutu loncat katanya teman-teman. Jadi dia itu manfaatin ketenaran ini ke segala tempat, ke Dr. Richard Lee, terus ke Denise, ngelawan Marcel gitu. Bagiku nggak apa-apa sih, kutu loncat nggak apa-apa. Kan zaman dulu juga ada mainan kutu loncat, aku juga suka gitu. Oke kita lanjut, nggak ada yang perlu banyak dibahas dari dukun ya. Ya kenapa nomor 3 dukun lagi? Kan udah bang, udah dukun udah selesai, ya ampun. Dukun ngaku Panglima Sultan, ya ampun judulnya. Dukun ngaku Panglima Sultan. Aku tahu, aku sering muncul di Twitter, aku sering baca di Reelsku, sering muncul di YouTube Short itu paling sering. Di YouTube Shortku paling sering muncul nih. Namanya Firdaus tambah nggak bisa, udah sulit bahas ini. Firdaus itu begitu namanya ya. Dia ngaku sebagai keturunan sultan. Jadi kalau yang satu tadi ngaku sebagai cicitnya Mbak Priuk, si Jidan tadi ngaku sebagai cicitnya Mbak Priuk. Nah kalau Firdaus ini ngaku sebagai cicitnya sultan. Dia ngaku sebagai keturunan sultan. Jadi nama belakangnya Owibu ini katanya keturunan sultan. Nah dia memberi statement sekarang. Katanya ada di salah satu YouTube shortnya dia bilang, kalian jangan terlalu menghina sultan. Terlalu sering memakai kata-kata sultan. Karena kalau bukan sultan, siapa lagi yang membiayai negara ini, yang membiayai Indonesia ini? Ya pajak! Pajak Pak, pajak! Pak saya ini udah susah-susah daftar NPWP loh Pak, potongan 5% Pak, ya Tuhan. Dan sekarang Anda bilang yang meluluskan Indonesia utang-utang sultan-sultan. Kenapa nggak dari dulu muncul? Waktu ada 98 yang orang berkuda itu bikin utang banyak, ha? Dan dia ini mau ngelaporin Raffi Ahmad, kata Halilintar juga Andrea Taulani karena netizen menyebut mereka sultan. Bro, kalau Anda dibandingkan sama mereka, Anda jauh. Nggak usah lah ngomentarin artis-artis atau mereka yang harganya udah banyak sedangkan mobilmu masih Innova Reborn gitu. Raffi Ahmad tuh mobilnya bagus-bagus bro, dia punya Ferrari, punya lain-lain. Anda masih Innova Reborn. Plat aja belum yang putih, yakin Anda belum ganti plat, aku yakin. Dan dia ini kalau dilihat kemana-mana pasti pakai jaket kulit, ya kan? Firdaus ini pakai jaket kulit loh kemana-mana. Dan dia bilang kalau dia keturunan sultan. Kalau pakai jaket kulit sebagai tolak ukur sultan, anak pang Taman Safari itu semua pakai jaket kulit Pak. Tolong, mereka ada labelnya juga tuh, CB Indonesia Satu Hati. Gitu banyak semua, mereka pakai gitu semua. Tetanggaku Mas Dani, dia itu tukang ngetren doro, ngerti kok ngetren doro? Itu pakai jaket kulit. Tak tanya Mas kenapa pakai jaket kulit? Ya biar nggak masuk angin. Oh bukan sultan. Oh aslinya iya. Wah anjing ternyata sultan. Sekian berita pada sore hari ini melaporkan dari tempat kejadian. Cukup membuat emosi tapi belum terlalu lah. Biasanya saya kalau emosi ini saya karate biasanya. Kamera bisa saya potong-potong tapi karena ini properti jadi nggak bisa. Oke sekian berita kali ini. Saya Rian Satrio pamit undur diri. Salam Dukun Indonesia.